Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Attar Faya Sajada. I'm from 11A Medical Technic Laboratorium from the SMK Duta Karya Kudus. This time I will present my report project of the intentional nematode parasitology. Okay, let's go. Yang pertama adalah terbelakang. Nah, parasitologi sendiri ini secara garis besar ialah cabang ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang parasit, inangnya, dan hubungan di antara keduanya. Nah, parasit ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu cestoda, trematoda, dan nematoda. Nah, salah satu penyakit yang disebabkan oleh parasit ini ialah cacingan. Cacingan ini disebabkan oleh parasit tipe nematoda, biasanya nematoda usus. Untuk mendiagnosa seseorang terjangkit penyakit cacingan ini dapat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan sampel feses. Nah, kali ini saya akan melakukan sebuah pemeriksaan terhadap sampel penderita nematoda usus untuk mendiagnosa bahwa seseorang terjangkit penyakit cacingan. Dapat dilakukan pemeriksaan parasitologi menggunakan sampel feses. Nah, dalam proyek saya kali ini terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana morfologi atau ciri-ciri cacing nematoda yang terdapat pada sampel yang saya teliti nanti. Yang kedua adalah apa saja jenis nematoda yang terdapat dalam sampel yang saya teliti. Dalam proyek kali ini saya memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi telur cacing dalam sampel feses, dan yang kedua untuk memenuhi penilaian uji kompetensi. Selanjutnya, landasan teori. Cacing nematoda sebagian besar bersifat parasit, maupun itu bagi hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Mengapa ia dikatakan sebagai parasit? Karena mereka hidup dengan cara mengambil nutrisi dari usus inangnya. Maka dengan begitu inangnya akan mengalami kekurangan gizi sehingga menyebabkan lemahnya kondisi tubuh dan bisa berakibat kepada kematian. Nah, untuk mengetahui bahwa seseorang terjangkit atau tidak terhadap penyakit cacingan, maka bisa dilakukan pemeriksaan ke pos-pos pelayanan kesehatan terdekat, seperti hanya dikatakan pada Undang-Undang 1945 pasal 28 menyatakan bahwa semua orang berhak mendapatkan kesehatan lahir dan batin serta pelayanan kesehatan yang layak. Okay, this part I will use the English language to describe my project of the intentional nematode parasitology. So, let's go. To the examination, we should have any materials and tools. The any materials and tools we should have is number 1, stool sample, number 2, microscope, number 3, object glass, number 4, deck glass, and number 5 is alcohol swab. The procedure. Step number 1, prepare the sample and sterilize your object glass and deck glass with the alcohol cotton swab. Step 2, drop 1 or 2 drop of the stool sample to the object glass. Step number 3, cover slowly the sample in the object glass with the deck glass. Step number 4, observe your sample in the microscope with the magnification 10 times. Magnification 10 times. In my sample, I get 4 results of the worm eggs. The eggs number 1 is Ascaris lumbricoides. Eggs number 2, Trichuris trisiura. Eggs number 3, Hymenolepis diminuta. And number 4 is tambang SP. Nah, dari semua telur cacing tersebut, masing-masing mempunyai ciri-ciri atau morfologi yang berbeda satu dari yang lain. Untuk Ascaris sendiri, morfologinya ialah berbentuk bulat, dinding luarnya keras seperti batu, dan terdapat embrio di tengahnya.
Yang kedua, Trichuris trisiura, berwarna kuning, berbentuk oval, dan mempunyai tonjolan monokoid yang menyebabkan ia berbentuk seperti tempayan. Untuk Hymenolapis diminuta sendiri berbentuk bulat, terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama albuminoid, lapisan kedua hyalin, dan lapisan ketiga vitalin. Di tengahnya terdapat embrio berbentuk lingkaran. Untuk tambang SP yang terakhir, ia mempunyai bentuk lonjong, kulitnya tipis dan transparan, serta terdapat embrio atau larva yang dapat dilihat. Nah, dalam hasil saya tidak mencantumkan adanya larva atau tidak ditemukan adanya larva. Itu mungkin dapat terjadi karena ada 3 faktor. Yang pertama, kurangnya homogenisasi pada sampel saya. Yang kedua, sampel yang saya gunakan tidak banyak mengandung larva atau tidak terdapat banyaknya larva yang terdapat pada sampel saya. Yang ketiga, kurangnya waktu untuk lebih mengamati sampel yang saya miliki. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan setelah melakukan pemeriksaan parasitologi nematoda usus kali ini ialah hasil yang diperoleh dari sampel positif terjangkit atau menderita penyakit cacingan karena telah ditemukan 4 jenis telur cacing yang terdapat pada sampel, yaitu Ascaris umbricoides, Trichuris trisiura, Hymenolapis diminuta, dan tambang SP. Nah, mungkin kira-kira selebihnya seperti itu. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.